satu bidang yang rapat, renggang sedikit banget pokoknya, renggang sedikit banget pun tidak keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Caipin di channel Arek Brebes. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya atau tutorial bagaimana cara memilih merpati bahan ya, khususnya di merpati kolong ya. Karena saya pemain merpati kolong, jadi ini saya memberikan tips atau tutorial ya, atau berbagi pengalaman saja ya, intinya ya, belajar bersama aja, sharing bersama ya, bukan bermaksud untuk menggurui ya, cuma kita saling belajar aja biar menambah wawasan kita tentang dunia merpati kolong. Oke, simak videonya ya, jangan di skip ya, agar Anda tidak gagal paham ya. Sebelumnya bantu channel ini agar terus bisa berkembang, agar bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, saya akan memberikan contoh ya merpatinya ya, atau ini buat referensi aja, bukannya merpati ini bagus atau tidak ya, biar lebih spesifik aja ya kalau memang memilih merpati bahan untuk kolong ya, intinya ya. Yang pertama-tama kita lihat dari pegangan ya, dari segi pegangan. Dari segi pegangan, artinya begini, kalau merpati dipegang itu kayak apa ya, kayak semacam kita memegang apa ya, daging ya, badannya agak kenyal ya, dipegang itu kenyal, badannya dipegang kenyal. Di sini kan ada dua versi ya, yang pertama kenyal, terus bulunya itu sutra atau halus ya, bulunya itu halus, dipegang bulunya halus. Yang pertama adalah kenyal dulu, dipegang itu badannya kenyal banget, bulunya halus. Yang nomor dua kita lihat dari segi sayap ya, atau lar ya. Dari segi lar kita perhatikan, usahakan kita dalam memilih merpati bahan atau khususnya kolong ya, usahakan larnya rapi, tersusun rapi. Larnya tersusun rapi, rapat, bisa dilihat. Usahakan ini ya, apa namanya, lidi sayapnya yang kecil. Kalau selera saya lidi sayapnya lebih kecil lebih bagus menurut saya, versi saya lebih suka yang sayapnya, lidi sayapnya kecil, terbangnya bagus, dan stabilannya pun bagus. Yang nomor tiga dari segi ekor ya, usahakan memilih merpati, kalau lihat dari segi ekor, usahakan memilih merpati itu ekornya numpuk jadi satu ya, ekornya numpuk jadi satu, ini lurus ya, usahakan ya, bisa dilihat ekornya numpuk jadi satu, lurus. Kadang ada dua versi, menurut saya yang lurus ya, saya lebih suka yang lurus. Ada satunya yang nyendok, atau orang sekarang nyendok ya, bulu ekornya nyendok, tapi saya lebih suka ke ekor merpati yang lurus. Karena apa? Karena saya sudah merasakan merpati yang ekornya lurus itu kalau turun itu shotnya bagus, kontrolnya bagus, shotnya bagus, kenceng, shotnya kenceng, intinya shotnya kenceng. Beda dibandingkan dengan ekor-ekor yang nyendok ya, biasanya ada ekor yang nyendok itu lebih kepada teknik ya, teknik. Kalau turun dia agak ngeslay ya, nge-L. Kalau turun itu nge-L. Kalau ekor-ekor yang tipe-tipe nyendok itu biasanya kalau turun itu nge-L, nggak langsung shot ke betina, kan cenderung ke nge-L ya. Kalau ekor yang versi sendok ya, itu menurut gambaran saya, versi orang kan beda-beda. Kalau menurut saya lebih suka yang ekornya lurus, yang numpuk. Terus dari segi paru ya, biasanya ada yang menanyakan paru ya. Bisa dilihat, usahakan kita memilih merpati itu yang
lubangnya tipis ya, merit ya, lincip atau lincip. Lubang hidungnya kecil, usahakan ukurannya selubang jarum ya. Karena apa? Karena lubang hidung juga lubang hidung akan mempengaruhi terbang dari merpati tersebut. Kalau lubang hidungnya kecil itu menandakan napasnya bagus ya, kontrol napasnya bagus. Beda dibandingkan dengan lubang hidung merpati yang agak besar itu akan terseok-seok ya, napasnya kurang bagus menurut saya ya, Terus dari segi sapit ya, terutama sapit ya. Kalau menurut saya ya, versi sapit ya, versi sapit udang ya, ada dua macam sebenarnya sapit udang yang bisa dijadikan bahan patokan untuk merpati polong. Tapi bagi saya sapit udang bukan prioritas utama ya, menurut saya ya. Itu menurut versi saya. Karena apa? Karena yang pertama saya harus pegangan dulu, dipegang merpatinya enak, kenyal. Kalau dari faktor sapit pasti mendukung. Usahakan memilih sapit yang ada dua macam ya sebenarnya. Kalau lebih ke selera saya itu sapit udang yang rapat, renggang sedikit banget pun tidak keras ya. Kalau versi saya, menurut versi saya lebih suka cenderung ke sapit udang yang lentur tapi renggang sedikit, itu lebih bagus menurut saya. Ada yang bilang sapitnya kurang keras, ini pasti terbangnya pelan, bukan jaminan ya sebenarnya. Kalau menurut saya ya, ada yang versi sapitnya keras tapi agak lebar, itu juga bagus. Tapi kalau selera saya lebih ke sapitnya kecil ke atas, renggangnya sedikit, kira-kira seginilah, agak rapat itu lentur, itu bagus. Kalau terbang tinggi biasanya sapit yang rapat itu kalau dia stabil tinggi, begitu dikejar langsung biasanya ya. Karena saya lebih cenderung ke senang ke sapit merpati yang lentur, renggangnya sedikit banget. Oke, terus dari segi apa lagi? Dari segi badan ya, ukuran badan ya, size badan ya. Kalau saya lebih ke medium ya, tidak besar, tidak kecil. Ada yang besar banget, ada yang kecil banget ada. Kalau versi saya lah, cenderung ke medium ya, tidak besar, tidak kecil, itu aja. Dari segi badan, usahakan merpati badannya botol ya, atau jantung berarti ya. Usahakan ini harus rapat ya, nutup ke badan ya, harus nutup ke badan ya, badannya jantung. Terus kalau selanjutnya mata ya, kalau menurut saya ini mata nggak terpengaruh ya, nggak ada pengaruh bagi merpati ya. Mata kuning bagus, mata merah bagus, asem atau mata Jawa juga bagus, pilo atau mawar ya, atau putih juga bagus. Menurut saya mata nggak terlalu berpengaruh bagi merpati. Terus dari segi apa lagi? Dari segi lenturan ujung sayap kan. Usahakan memilih merpati buat bahan kolong ya, intinya usahakan memilih yang ujung sayapnya itu usahakan memilih yang lentur banget ya. Kalau ini lentur dijamin bagus lenturannya, harus memilih yang lentur. Oke, terus selanjutnya dari versi kaki ya, usahakan memilih merpati untuk bahan kolong. Usahakan memilih merpati yang kakinya panjang ya, yang panjang, intinya kakinya panjang ya. Karena apa? Karena ini berguna untuk landing ya, pendaratan ya. Biasanya kalau merpati yang kencang kakinya pendek, itu lebih ngefek kepada dada ya, tulangan dada ya. Dia akan memar karena terkena benturan ke tanah ya. Kalau ada kakinya yang panjang kan, dia paling tidak dia bisa mengantisipasi landingnya dia ya. Jadi dia harus pendaratannya bagus ya, karena turunnya kaki dulu ya. Beda dibandingkan dengan yang kakinya pendek ya. Dia kalau turun stopnya ke bawah
dijamin ya, yang efek itu udah pasti ya. Nah, usahakan. Oke, selanjutnya intinya begitu aja ya. Cukup simpel lah sebenarnya, cukup simpel ya kalau memilih merpati untuk bahan ya. Itu menurut versi saya, kan versi seorang kan beda-beda kan ya. Menurut versi saya begitu, cuma simpel aja. Dengan budget yang kita ya, budgetnya kurang, pengen beli mahal ya susah ya. Kalau budgetnya banyak ya tinggal kita beli saja sudah dapat burung yang mewah. Beda dibandingkan budget-budget yang minim seperti saya ya misalnya ya. Yang penting kita harus menguasai trik-triknya dan caranya ya, ilmunya ya, intinya ilmunya kalau kita bisa meraba atau bisa mengetahui aturangganya ya, tentunya kita harus mahal yang penting, kita bisa menguasai ilmunya, otomatis kita pun mendapatkan merpati yang kita inginkan, walaupun dengan budget terbatas ya. Saya rasa cukup ya gambaran memilih merpati untuk bahan kolong ya, intinya gambaran untuk memilih merpati bahan untuk khususnya bahan kolong ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur atau salah kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan ya. Intinya kita belajar bersama aja, sharing bareng ya, agar dapat mendapatkan ilmu-ilmu atau masukan-masukan yang berguna. Tentunya dukung channel ini ya agar terus bisa berkembang, agar saya lebih semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi anda semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.